Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri dari kisah nyata yang diceritakan oleh salah satu teman dari Lintang Kemukus semuanya yang tidak mau disebutkan namanya. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau membawakan cerita yang berjudul Kesurupan Penunggu Pabrik. Dan baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Teman kami bercerita, di Surabaya daerah industrinya terletak di Sidoarjo. Maka tidak heran banyak sekali pabrik-pabrik di kota ini, seperti pabrik makanan ringan dalam cerita ini. Dan pabrik makanan ini sangatlah besar, dan di sana ada 1000 lebih karyawan pabrik itu. Dan bisa dibilang salah satu pabrik terbesar di Jawa Timur, khususnya di bidang industri makanan ringan seperti roti, mie, permen, dan masih banyak lagi makanan ringan yang diproduksi di pabrik ini. Dan kisah cerita ini diawali ketika ada salah satu karyawan pabrik ini yang bernama Mbak Dwi. Namanya sengaja kami samarkan. Dan Mbak Dwi ini pekerja yang berasal dari Tulungagung dan tinggal di kos-kosan dekat Terminal Bungur Asih, Surabaya. Dan Mbak Dwi sudah bekerja di pabrik ini kurang lebih 2 tahun. Jadi sudah paham benar dengan aturan kerja di pabriknya itu. Kadangkala mendapatkan giliran shift malam dan kadang juga dapat giliran shift siang. Tapi kali ini Mbak Dwi dapatkan giliran di malam hari dan mulai kerjanya pukul 7 malam. Dan sejak masuk ke ruang kerjanya, Mbak Dwi sudah merasa tidak begitu nyaman. Pikirannya kemana-mana dan kurang fokus dalam bekerja. Dan waktu itu pukul 10 malam. Sudah tiba saatnya para karyawan untuk istirahat dan makan bekal mereka masing-masing. Dan Mbak Dwi sengaja menemui Mbak Ani, temannya yang kebetulan sama-sama dari Tulungagung. Dan mereka berdua makan dan istirahat bareng di salah satu ruangan dalam pabrik itu. Seusai makan, mereka istirahat sebentar sambil sekedar ngobrol dengan teman-temannya sesama karyawan yang lainnya. Tapi di situ Mbak Dwi mulai merasa merinding, meski di sekitarnya banyak teman-temannya. Dan Mbak Dwi tidak sengaja menatap ke salah satu mesin conveyor di tempat itu. Dan Mbak Dwi melihat sosok wanita yang berdiri di dekat mesin itu. Dan wanita itu berwajah pucat dan dari kelopak matanya terlihat menghitam, dan hanya diam saja menatap tajam semua para karyawan yang lagi istirahat itu. Melihat hal itu, Mbak Dwi merasa ketakutan dan buru-buru melangkah pergi dari lokasi itu untuk menuju tempat kerjanya. Dan Mbak Dwi dengan sengaja tidak memberitahukan teman-temannya karena takut terjadi kekacauan di pabrik itu. Tidak lama kemudian, suara bel yang menandakan mulai bekerja lagi sudah terdengar. Dan semua karyawan sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing, termasuk Mbak Dwi dan juga Ani. Ani kembali tugas di bagian packing di mesin conveyor yang ada sosok aneh yang dilihat oleh Mbak Dwi tadi. Kurang lebih 2 jam kemudian, entah karena capek atau saking ngantuknya,
tiba-tiba tubuh Ani jatuh dan dibarengi dengan teriakan-teriakan yang histeris. Dan Ani meronta-ronta, matanya melotot tajam, hingga membuat satu ruangan yang berisi puluhan orang itu jadi riuh dan pada panik. Sebagian karyawan memegangi Ani yang terus meronta dan teriak-teriak histeris itu, dan lainnya memanggil Pak Kepala Bagian untuk memberitahu kalau ada satu karyawan yang sedang kerasukan. Melihat temannya kerasukan seperti itu, Mbak Dwi membantu memegangi tangan Ani. Terkejutnya Mbak Dwi ketika melihat tatapan Ani yang melotot itu sama persis dengan tatapan sosok yang dilihatnya saat istirahat tadi. Tidak lama kemudian, Pak Kepala Bagian datang dan berusaha menolong menyadarkan Ani. Kebetulan Pak Kabak ini orangnya sedikit mengerti tentang ilmu agama. Jadi dengan doa-doa Pak Kabak terus saja mengusir makhluk halus yang sedang merasuki Ani. Melihat ada orang yang mau mengusirnya, makhluk halus yang merasuki tubuh Ani jadi bertambah marah, dan Ani meronta-ronta semakin kuat, dan tatapannya melotot tajam menatap Pak Kabak. Melihat makhluk yang merasuki Ani sangatlah bandel, Pak Kabak pun semakin kuat menekan ulu hati Ani dan semakin memperbanyak doa-doanya. Hingga pada akhirnya makhluk halus itu pun menyerah dan kabur meninggalkan tubuh Ani yang langsung saja pingsan. Melihat karyawannya mengalami kejadian seperti itu, akhirnya Pak Kabak pun berniat memulangkan Ani biar istirahat malam itu. Karena tidak ada yang tahu tempat kosnya Ani, pada akhirnya Pak Kabak menyuruh Mbak Dwi untuk membawa Ani ke tempat kosnya Mbak Dwi dengan diantarkan mobil siaga dari pabrik. Sebelum pulang, Mbak Dwi sempat memberitahu pada Pak Kabak kalau sebelum kejadian kerasukan tadi, Mbak Dwi melihat sosok wanita yang aneh di dekat tempat kerjanya Ani. Dan Mbak Dwi tidak tahu dan tidak mengenal atau melihat wanita itu sebelumnya. Mendengar perkataan Mbak Dwi, Pak Kabak pun akhirnya bercerita pada seluruh karyawan yang ada di situ kalau dulu ada salah satu karyawan wanita yang meninggal di pabrik itu karena kecelakaan kerja. Tubuhnya tercebur ke tempat penggilingan dan akhirnya tubuhnya pun terpotong-potong jadi beberapa bagian. Tapi Pak Kabak tidak tahu persis di mana lokasi kecelakaannya, karena saat kejadian itu Pak Kabak belum bekerja di pabrik itu. Maka dari itu teman-teman semuanya berhati-hatilah dalam bekerja di mana atau kerja apapun itu, karena keselamatan lebih utama daripada hasil. Dan jangan lupa perbanyak doa-doa biar kita terhindar dari segala godaan jin dan setan. Demikian tadi teman-teman Lintang Kemuku semuanya, cerita misteri kesurupan penunggu pabrik. Dan sebelum saya akhiri, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemuku channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.